Ruas jalan provinsi dari Jepara hingga Bangsri mengalami kerusakan cukup parah di beberapa titik. Namun, sementara ini perbaikannya hanya berupa tambal sulam, sedangkan peningkatan jalan baru masuk tahap penawaran lelang. Dari Jepara hingga Bangsri, ada sekitar 200 lubang menganga di ruas tersebut. Terkait kerusakan ruas Jepara hingga Bangsri disebabkan beberapa faktor. Salah satunya yang menjadi faktor terbesar adalah ramainya kendaraan lalu lintas dengan tonase berat. Padahal untuk ruas tersebut, muatan sumbu terberatnya adalah 8 ton. Bisa orang ngobrol, mencari solusi. Gitu ya. Soal keluhan jalan tadi gimana, Pak? Kenapa? Jalan kita perbaiki. Nek kuwi wis teknis kok. Urusane cilik, Mas. Enek duwite dadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai analisis peran pemerintah Kabupaten Jepara berdasarkan otonomi daerah dalam mengatasi jalan rusak berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Hal ini merupakan tugas dari otonomi daerah yang diampu oleh Pak Dhani Muhtada. Sebelumnya, kami akan perkenalkan diri dulu. Mulai dari saya, Vicky Elvanda Yusuf, dengan NIM 811420240. Dan saya Pramestia Rajanti dengan NIM 811420243. Saya Agnes Noviani Simarmata dengan NIM 811142024. Saya Elisa Nurfatifah dengan NIM 811420241. Saya Fahirul Salma Nantri dengan NIM 81114202339. Analisis ini dilatar belakangi oleh jalan merupakan salah satu faktor penting dalam mengakomodasi berbagai macam keperluan. Jalan sendiri sebagai salah satu pendorong pengembangan negeri dan berbagai salah satu aspek penting dalam pendistribusian berbagai macam hal, mulai dari aspek ekonomi, wisata, politik, kebutuhan pokok, dan lain-lain. Akan tetapi saat ini terdapat berbagai macam permasalahan yang terjadi di berbagai tempat dikarenakan buruknya kondisi jalan yang ada di berbagai penjuru Indonesia. Salah satunya di kota Jepara. Jepara merupakan salah satu kota yang terkenal akan ukir-ukirannya, serta wisatanya. Hal tersebut sebagai salah satu indikator kenapa jalan di Jepara sangat penting dalam akomodasi berbagai macam hal, seperti pengangkutan barang mebel, bus wisata, dan truk-truk besar. Hal ini juga sebagai faktor mengapa jalan di Jepara begitu rusak parah. Selain tidak beroperasinya jalan timbang, iklim dan limbah PLTU Tanjung Jati B yang juga sebagai faktor pemberi dampak terbesar karena rusaknya jalan Jepara. Dalam hal perbaikan mengenai jalan provinsi maupun jalan kabupaten, termasuk dalam urusan pemerintahan pengukuran dalam otonomi daerah, yaitu pelayanan dasar pada bagian pekerjaan umum, yang dimana jalan kabupaten diurus oleh PUPR Kabupaten, dan jalan provinsi ditangani oleh pemerintah provinsi lalu disalurkan ke PUPR Kabupaten. Sesuai dengan keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 631/KPTS/M/2009 tentang penetapan ruas-ruas jalan, menurut statusnya, serta diatur dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bila mana hal tersebut dapat membahayakan pengguna jalan yang rusak. Akan tetapi, lambatnya penanganan seringkali membuat jalan menjadi rusak dan terbengkalai karena kerusakan tersebut. Di Jepara sudah dari tahun 2021 sampai saat ini tahun 2022. Masih banyak ruas jalan yang masih rusak parah yang belum ditindaklanjuti penanganannya. Kemudian rumusan masalah. Kelompok kami akan memakai rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Jepara terhadap pekerjaan umum PU dan penataan ruang. Lalu yang kedua, bagaimana penanganan kerusakan jalan oleh pemerintah Kabupaten Jepara. Kemudian untuk pembahasannya, yang pertama yaitu penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Jepara terhadap pekerjaan umum dan penataan ruang. Pada suatu pemerintahan dalam daerah memiliki dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, di mana di Jepara sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja dinas Kabupaten Jepara. Hal ini merupakan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan otonomi daerah di bidang bina marga, pengairan cipta karya, dan tata ruang, serta pertanahan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Dalam pelaksanaannya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki fungsi antara lain perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, dalam menangani jalan dan berbagai macamnya adalah tugas dari bidang Bina Marga dalam merencanakan, melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, pengamanan, dan pemanfaatan bagian jalan. Yang di mana bidang marga juga memiliki fungsi atas berbagai kepentingan, yaitu penyusunan dan pelaksanaan rencana teknis, program pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Bina Marga, pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pembangunan di bidang Bina Marga, rekomendasi perizinan dan pengaturan serta pengawasan pemanfaatan jalan dan jembatan, penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait, pelaksanaan perencanaan teknik jalan dan jembatan, perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 sampai 2022, bab 2 halaman 4, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pelaksanaan evaluasi layak fungsi jalan dan jembatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pelaksanaan pekerjaan kebinamargaan, penyelenggaraan dan pelayanan administrasi bidang bina marga, pelaksanaan monitoring dan pengawasan kebijakan teknis di bidang bina marga, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai fungsinya. Kemudian masuk ke pembahasan 2 mengenai penanganan kerusakan jalan oleh pemerintah Kabupaten Jepara. Saat ini kerusakan jalan mencapai 18 km dari 28 km jalur Jepara ke Lep. Hal ini masuk dalam jalan provinsi, dan anggaran untuk tahun ini mencapai 3 miliar. Akan tetapi anggaran tersebut hanya dapat digunakan untuk jalan sepanjang 700 meter saja, di mana hal tersebut tidak sebanding dengan jalan rusak yang ada di Kabupaten Jepara, di mana ada 5 ruas jalan yang masuk ke dalam jalan provinsi. Hal tersebut sedikit bertentangan dengan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di mana penyelenggara jalan harus segera memperbaiki jalan yang rusak yang secara tidak langsung dapat menyebabkan kecelakaan dibiarkan. Pasal 24 ayat rambu akan tapi berbicara tanda aturan tersebut tidak diberikan, sehingga kecelakaan kerap terjadi. Nyatanya saat ini pemerintah seperti acuh tak acuh dalam menangani kondisi jalan, di mana tidak ada tanda atau rambu dalam meminimalisir kejadian kecelakaan, dan pada peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan dapat dilihat sebagaimana fungsi jalan dalam memobilisasi berbagai. Selanjutnya, untuk kesimpulan, kerusakan jalan di Kabupaten Jepara saat ini dapat dihindari dengan berbagai faktor dan sebab, mulai dari iklim, truk pengangkut, bus pariwisata, dan lainnya yang sedari mana Kabupaten Jepara adalah kota ukir penghasil mebel-mebelan dan kota pariwisata, ditambah lagi adanya PLTU dan pabrik-pabrik garmen yang tersebar di pelosok daerah Jepara. Nyatanya, saat ini pemerintah seperti acuh tak acuh dalam menangani kondisi jalan di mana tidak ada tanda atau rambu dalam meminimalisir kejadian kecelakaan, dan pada peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan dapat dilihat sebagaimana fungsi jalan dalam memobilisasi berbagai macam hal. Untuk saran, hal yang dapat dilakukan pemerintah saat ini antara lain yang pertama, mengoptimalisasikan anggaran yang ada untuk pembenahan jalan ataupun pengadaan simbol atau rambu berupa cat ataupun yang lain untuk meminimalisir angka kecelakaan. Yang kedua, menghidupkan kembali jalan timbang yang ada dan mengoptimalisasikan pekerjaannya serta menekan angka pungli. Dan yang terakhir, menerbitkan perda mengenai batasan angkutan limbah PLTU yang disinyalir sebagai penyebab utama rusaknya jalan di Kabupaten Jepara.